Assalamualaikum, hai, welcome back to my channel. Balik lagi, ketemu lagi sama Mami Peggy lagi. Apa kabarnya semuanya? Hari ini kita akan membuat Chifonnya yang kali ini adalah chiffon ketan hitam. Jadi basicnya sama cara pembuatannya, cuman dibedakan ada chiffon pandan, chiffon ketan hitam, chiffon jeruk, chiffon keju, chiffon macam-macam, chiffon coklat ya, macam-macam. Yang kali ini chiffon ketan hitam dulu ya. Oke, seperti ini dia cara pembuatannya. Harap disimak, jangan di skip-skip supaya nggak tersesat. Ikutin nih dia cara pembuatannya, yuk. Ini dia bahan-bahannya yang kita pakai. Pertama kita harus kenalin dulu loyangnya. Ini adalah loyang chiffon ya. Loyang chiffon adalah seperti ini, jadi dia dibongkar pasang seperti ini ya. Lalu ada kaki-kakinya seperti ini. Kakinya ini sebenarnya fungsinya untuk menahan pas saat kuenya nanti dibalik begini ya. Tapi pada kenyataannya kakinya ini menurut saya ini kurang panjang. Jadi saya kurang setuju dengan konsep kakinya karena kakinya kurang panjang. Jadi tetap kita harus pakai botol atau apa yang bisa menopang dia supaya nanti bisa berdirinya lebih tinggi ya, supaya dia bisa mendingin dengan sempurna begitu ya. Dan loyang ini tidak dioles sama sekali, tidak dioles minyak, tidak dioles margarin, tidak ditaburi tepung, tidak sama sekali, keringan aja seperti ini. Jadi seperti ini ya. Fungsinya kalau tidak dioles dengan apapun, nanti adonannya akan menempel ke loyang. Jadi pada saat dibalik, adonannya ini tidak akan glosor ya. Jadi dia tidak akan jatuh walaupun dia dibalik ya. Jadi kalau dia tidak dibalik, dia ada kesempatan adonannya akan kembali turun mengempes. Tapi kalau dibalik seperti ini, dia akan menjaga posisinya seperti semula waktu keluar dari oven. Dia mengembang dan akan tetap terjaga seperti itu sampai dia mendingin. Tuh ya, jadi fungsinya seperti itu, tidak dioles apapun. Ini yang pertama loyangnya. Dan yang saya pakai kali ini loyangnya yang kecil. Ini atasnya 18 cm dan bawahnya 14 cm. Nah, dengan loyang kecil ini bisa pakai telurnya sebanyak 5 telur. Tapi kalau misalnya pakai loyang yang besar, yang ukurannya 20 cm dan bawahnya juga dia nggak kecil ya, paling beda sedikit, agak lurus begitu ya. Nah, itu 20 cm. Itu nanti bisa pakai 8 telur. Di 8 telur. Otomatis beda telur, beda pula komposisinya, bukan sekedar hanya menambahkan telur. Jadi semua komposisinya berbeda ininya, timbangannya. Nanti cek aja deskripsi, nanti saya akan tuliskan untuk pemakaian bahan-bahan di loyang 20 atau loyang 22 masih oke. Gitu ya. Nanti cek aja di deskripsi ya supaya lebih jelas. Yang saya pakai di sini ada 5 telur. 5 telur ini saya nanti akan pisahkan kuning dan juga putihnya. Jadi akan dikocok terpisah. Lalu ada santan. Santannya sebanyak 100 gram. Jadi saya timbang 100 gram. Lalu ada minyak sayur. Minyak sayurnya 30 gram. Lalu ada 1/4 sendok teh garam. Ada 40 gram tepung terigu protein rendah. Jadi jangan pakai tepung terigu yang protein sedang ataupun yang tinggi, karena supaya teksturnya jadi semakin ringan. Ini pakai terigu protein rendah 40 gram. Lalu tepung ketan hitam pastinya. Ini sebanyak 60 gram. Lalu gulanya di sini ada 2. Yang satu untuk putih telur. Yang untuk putih telur ini gulanya 40 gram gula pasir. Lalu yang untuk di kuning telur ini sebanyak 85 gram. Saya tidak pakai COT atau cream of tartar, saya tidak pakai. Saya tidak pakai cuka, saya tidak pakai jeruk nipis, dan ini tetap bisa berhasil pastinya ya. Oke, supaya nggak bingung, kita kerjain satu-satu. Yang pertama kita pisahkan dulu kuning telur dan putih telurnya.
Oke, ini penting banget. Kalau putih telur jangan sampai ada kemasukan kuning telur sama sekali, tidak boleh. Tapi kalau kuning telur masih ada ke bawah putih telurnya sedikit, nggak masalah ya. Jadi karena saya tidak pakai COT ya, COT itu cream of tartar itu dia membantu menstabilkan putih telur sehingga dia tidak mudah untuk kembali mencair, dan fungsinya sama kurang lebih dengan jeruk nipis dan juga cuka. Jadi dia menjaga kestabilan si putih telur itu setelah dikocok itu, dia tidak gampang mencair lagi, tidak gampang kempes lagi begitu ya setelah dia dikocok nanti. Jadi saya tidak pakai, karena saya tidak pakai itu makanya pengerjaannya itu harus cepat. Jadi semua bahan ini udah siap, jadi tinggal sat aja begitu ya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu untuk tepungnya, nanti di sini udah siap. Nah, garam kita masukkan ke kuning telur. Ini belum kita mix ya, baru disiapkan dulu. Garam, lalu gula pasir. Nah, gula pasirnya yang 85 gram ya, masuk ke kuning telur. Oke. Ini nanti ke sini. Semua ini bahannya nanti ke sini. Yang putih telur, hanya putih telur dengan gula pasir yang 40 gram. Oke. Yang pertama kita mix ini putih telurnya dulu, karena kalau kita mixer yang kuning telur dulu, nanti bekas mixernya kalau langsung mixer ke putih telur, nanti putih telurnya nggak mau naik. Tapi kalau bekas putih telur mixer ke kuning telur nanti nggak masalah, jadi mixernya cuman sekali ini aja gitu ya. Yang pertama caranya, kita mixer dulu sampai putih telurnya ini agak berbuih ya. Setelah berbuih kita masukkan gula pasirnya ini 3 kali tahapan. Jadi begini ya. Oke, sampai berbuih kita masukkan tahap yang pertama, bagi 3 kira-kira aja ya. Lalu kita mix sampai dia tidak terdengar lagi suara kres-kres gula pasirnya. Kita bisa ngerasain sendiri kalau pakai mixer tangan. Gula pasirnya sudah tidak terasa kres-kres. Baru nanti kita masukkan yang kedua, sama seperti itu sampai tidak terdengar suara kres-kres lagi. Dan yang ketiga gitu ya. Oke. Jadi cukup sampai lembut gini aja ya. Jadi tidak sampai kaku sekali ya. Kalau sampai kaku sekali, nanti yang terjadi kuenya bolong-bolong karena
uh, tidak tercampur rata. Tandanya putih telur ini berhasil, ini kalau dibalik dia tidak akan tumpah. Nah ya, tuh dia nggak bakalan tumpah. Ini berhasil putih telurnya. Oke, kita sisihkan, jangan berlama-lama, langsung ke kuning telur. Nah, kuning telurnya dengan garam dan gula tadi cukup sampai gulanya larut aja ya, jadi nggak perlu berlama-lama. Lalu masukkan tepung terigu protein rendah tadi, dan tepung ketan hitam, mix lagi. Tambahkan santan, dan minyak goreng. Oke, cukup. Lanjut kita rapikan dulu. Pastikan semua sudah tercampur rata. Oke. Lalu putih telurnya ini saya mau ambil sepertiga bagian. Saya tidak menyarankan pakai whisk, tapi pakai spatula aja. Jadi diserok dari bawah, dibawa ke atas seperti ini. Jangan diudak-aduk. Bawa dari bawah aja ke atas seperti ini. Pelan-pelan aja, slow.
Oke, yang putih telurnya sudah nggak kelihatan lagi. Ambil sepertiga bagian lagi. Sama kayak tadi, dari bawah dibawa ke atas. Oke, sudah semua. Kita masukkan sepertiga yang terakhir. Oke, sudah tidak ada lagi ya putih telurnya, sudah tercampur rata. Ini kita masukkan ke loyang. Saya pakai tambahan loyang ini di bawahnya supaya kalau nanti kuenya mumbul, kalau kita pegang begini nanti kuenya jadi ada bekas jempol ya. Jadi kalau pakai tambahan loyang, kita tinggal pegang loyang yang ini tanpa merusak si kuenya gitu ya. Oke, kita tuang ke sini. Kita masukkan ke oven, suhunya di 160 derajat. Kalau saya oven gas pakai api bawah saja cukup. Tapi kalau oven listrik mungkin mau pakai api atas bawah boleh. Kalau oven tangkring apinya api kecil aja ya. Api sedang cenderung kecil gitu ya. Jadi tidak kecil sekali tapi tidak api sedang juga, tapi sedang cenderung kekecilin sedikit gitu ya. Oke, kita masukkan dulu ke oven. Nah, setelah 30 menit keadaannya seperti ini di dalam oven. Saya pakai senter, saya nggak buka. Ini belum ya, dia masih basah tuh 30 menit seperti ini. Lanjutkan lagi ya ngovennya. Ini setelah 40 menit. Saya mau tes tusuk dulu. Sudah nggak ada yang nempel, warnanya juga sudah bagus. 40 menit ya sudah ya, udah bagus. Lalu segera siapkan botol. Nah, segera dibalik seperti ini dan biarkan dalam keadaan terbalik sampai dia benar-benar mendingin. Nah, ini kalau sudah bisa dipegang ya, walaupun masih hangat, kalau bisa sampai dingin sekali ya, ini sih udah bisa. Jadi udah bisa dilepaskan. Nah, jadi memang harus perlu bantuan botol, karena kalau berdiriin kayak gini itu si permukaan kuenya ini menyentuh ke sini gitu ya. Ini tinggal didorong, jadi ini didorong ya, nanti dia akan lepas sendiri.
Kalau nggak yakin bisa terlepas, bisa pakai bantuan pisau untuk memisahkan dari sisinya sini. Dan pisaunya ini menempel ke loyang, jadi tidak menusuk ke kuenya, jadi menyeset loyangnya ya, supaya dia tidak menempel. Kayak gini bisa. Nah, tinggal diangkat kayak gini tuh. Lalu untuk melepaskan ininya, ini bisa pakai bantuan pisau. Wow, kumpel dikit. Nah, seperti ini, chiffon. Wow, dia walaupun ditekan, dia akan balik lagi ya tuh, seperti busa. Potongnya pakai pisau yang bergerigi supaya rapi. Nah, tuh. Dia benar-benar letoy banget karena dia benar-benar empuk banget. Jadi walaupun dia, maaf ya, saya remas, dia akan kembali lagi. Tuh. Jadi benar-benar empuk banget, soft banget, empuk banget tuh. Ringan banget. Chiffon. Jadi seperti namanya chiffon, seperti sutra ya. Ringan banget. Tada! Menul-menul banget dan tinggi hasilnya ya. Alhamdulillah berhasil ya. Dan empuk banget, soft banget. Benar-benar tuh dia balik lagi walaupun sudah digepeng-gepengin. Ya maaf ya sekali, maaf sekali ya, ini makanan saya tahu, tapi ini cuma nunjukin. Dan dia benar-benar wow, ringan banget dan wah, pokoknya mantap tenan. Makannya ringan seperti kapas. Ringan banget ya, jadi makan sepotong rasanya seperti kurang. Karena ringan banget. Dan tekstur ketan hitam tuh ada seperti kres-kresnya gitu ya. Enak, endus. Tanpa COT, tanpa cuka, tanpa jeruk nipis, tetap jadi ya. Yang penting ngerjainnya harus sat, harus cepat supaya putih telurnya tidak keburu mencair lagi ya. Seperti itu tekniknya. Karena memang agak ngeri-ngeri sedap kalau pakai bahan tambahan COT gitu ya.
Kalau mau pakai juga ya boleh-boleh aja sih ya, bebas-bebas aja, bisa pakai setengah sendok teh ya COT-nya kalau misalkan mau pakai ya. Kalau tidak seperti saya tadi juga aman aja sih, tetap jadi, pokoknya keren hasilnya, bagus dan tidak berongga. Tidak berongga, dia rapat ya. Jadi benar-benar putih telurnya itu memang harus kecampur rata supaya dia tidak bolong-bolong. Mantap, enak deh makannya tuh, ada teksturnya krenyes-krenyes ketan hitam itu, ada sensasinya gitu ya. Pokoknya berhasil. Hore hore, berhasil. Selamat mencoba. Kalau masih bingung, diulang lagi videonya sampai benar-benar bisa dipahami begitu ya. Sampai sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat bagi yang lain ya. Dan bisa menghasilkan cuan ya, bisa menjadi ide usaha, ide jualan ya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Thank you so much for watching. I love you all. Dadah. Assalamualaikum. Bye.